100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terima kasih. Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Amin. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah Ketahuilah bahwa bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, Dialah Dialah yang menjadikan yang menjadikan kita kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Good job. I love you. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Terima kasih. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terima kasih. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bye. God bless you. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terima kasih. Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Mazmur 100 Ayat 3. ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita dan punya Dialah kita umatnya umatnya dan kawanan domba kawanan domba gembalaannya. gembalaannya. Terus ayat 3. Ketahuilah Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Terima kasih. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Dadah. Halo, Shalom adik Victory Kids. Hari ini hari Minggu, aku ditemenin sama Kak Yose sama Om Teddy. Seneng banget ya, hari ini rame loh. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, jangan lupa pakai gerakan ya pujiannya. Yuk kita mulai. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat gak adik-adik? Adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Ya, kita mau nyanyi ada satu nama, Kak. Oh ada satu nama, coba adik-adik tahu nggak siapa sih sih lagunya? Namanya siapa Kak Yose? Yesus. Oh Yesus, kita Betul. coba Kita pujian next. ini ya. Oke, kita naikkan pujian. Ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yes, Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yeay.
kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan kita mau sama-sama menaikkan satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom, selamat pagi buat adik-adik Victory Kids. Khususnya pada hari ini adalah kelas Indria dan kelas Pratama. Nah, adik-adik, hari ini atau tahun ini masih tahun 2021 atau udah tahun 2022? Nah, benar sekali ya. Sekarang kita sudah berada di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 ini Kak Billy mengharapkan kepada adik-adik semuanya kita harus punya semangat yang baru ya. Semangat yang baru itu dalam hal yang pertama, beribadah Victory Kids-nya setiap hari Minggu. Jadi gak boleh malas-malas ya. Gak boleh hari ini datang, minggu depannya gak ibadah. Gak boleh ya. Harus lebih rajin dari tahun kemarin. Kemudian yang kedua adalah kita harus lebih rajin lagi setiap hari Minggu yang kita hafal. Ya benar sekali, menghafalkan ayat hafalan. Oke ya, semangat ya di tahun yang baru ya. Mana jempolnya nih? Ayo Airin, mana jempolnya? Brian. Oke ya. Nah, Kak Billy juga gak mau kalah nih. Walaupun hari ini sudah tanggal 23 Januari, tapi Kak Billy tetap mengucapkan selamat tahun baru semuanya. Ya. Oke deh, sekarang kita mau siap-siap untuk dengerin firman Tuhan. Yuk duduk yang rapi, yang manis, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar kami walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami tetap mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Billy pengen tanya nih. Minggu kemarin siapa yang bawain firman Tuhan?
Ya benar sekali, Tante Fanny, itu maminya Brian ya. Dan Tante Fanny bercerita tentang apa? Ya benar sekali, tentang hal kita mengampuni ya, atau tentang pengampunan ya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni adik-adik di rumah dan Kabili. Jadi kita juga sama. Contohnya teman kita nih suka jahilin kita, suka pukul-pukul kita. Nah kita harus tetap mengasihi dia ya, oke? Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu judulnya kalau dipikir-pikir sama Kabili ini rada aneh ya. Atau mungkin ini gak masuk akal di adik-adik Victory Kids. Karena adik-adik masih kecil. Nah tapi nanti Kabili akan berusaha untuk menjelaskannya supaya adik-adik semuanya di rumah tetap mengerti. Nah judulnya adalah tentang persembahan seorang janda. Sekali lagi judulnya adalah persembahan seorang janda. Nah firman Tuhannya terambil dari Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44 ya. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Nah adik-adik, tadi Kabili bilang bahwa judulnya ya kayak kurang masuk akal untuk adik-adik karena ini berbicara tentang janda. Nah namun sebelumnya Kabili pengen tanya nih, adik-adik Indria dan adik-adik Pratama, kalian udah ngerti belum tentang kata janda itu? Gimana? Udah ngerti? Oh rupanya belum nih. Oke deh, Kabili bakalan jelasin nih. Janda itu adik-adik adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Contohnya kalau biasa kita bilang di rumah itu ada yang namanya mama, ada yang namanya papa. Nah, si janda ini adalah disebut mama. Nah, mama ini disebut janda karena yang suaminya tadi yang disebut papa, mungkin dia sudah meninggal. Mungkin dia kena sakit penyakit tertentu, kemudian meninggal. Nah, karena suaminya sudah meninggal, si mama ini disebut sebagai janda ya. Nah, jadi janda ini udah gak punya suami lagi. Jadi dia kalau kita pikir-pikir tentang penghasilan ya, kalau yang ngurusin, kasih uang itu kan suami. Nah karena dia udah gak punya suami, si janda ini harus bekerja sendiri. Nah dia bekerja sendiri untuk menafkahi hidupnya karena dia udah gak punya suami ya. Oke, nah janda tersebut kemudian suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah. Nah pada waktu itu Yesus sedang berada di bait Allah. Kemudian pada waktu itu orang-orang itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Yaitu mereka membawa persembahan berupa uang. Kemudian mereka memasukkan di dalam peti persembahan yang ada di dalam bait Allah tersebut. Nah adik-adik, ketika orang-orang mau memasukkan persembahan di dalam peti persembahan tersebut, jadi ada dua golongan nih, ada yang miskin, kemudian ada juga yang kaya. Nah jadi ketika mereka memberikan persembahan, kemudian yang pertama itu datang orang kaya nih, datang membawa persembahannya Kak, kemudian dia masukkan persembahannya di dalam peti persembahan. Setelah itu datang lagi nih yang membawa persembahan, nah Tuhan Yesus lihat lagi, ini orang kaya juga, dia masukkan lagi uang di dalam persembahan, uangnya banyak sekali mereka kasih. Nah tapi adik-adik, tak lama kemudian datang juga nih si perempuan tadi itu loh, yang Kabili bilang itu seorang janda yang udah gak punya suami. Dia datang ke gereja, dia bawa persembahan gitu. Kemudian dia memberikan persembahan. Nah persembahannya itu, dia itu gak sama seperti persembahan orang kaya tadi itu. Banyak uangnya. Tapi dia cuman mengeluarkan dari dompetnya mungkin ya, atau dari tasnya mungkin ya, yaitu
2 keping uang logam. 2 keping uang logam. Nah, waktu Kak Billy baca di internet, 2 keping uang logam itu berapa ya nilainya sekarang itu? Nilainya adalah cuman 5 rupiah. Hah? Cuma 5 rupiah. Nah, menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus menerima persembahan janda itu yang cuma 5 rupiah? Kalau kita pikir-pikir ya adik-adik ya, kalau kita lihat nilai mata uang di zaman sekarang, yang paling kecil itu kayaknya 50 rupiah ya. 50 rupiah. Terus ada yang 100 rupiah. Nah adik-adik, kalau kita punya uang logam, uang receh, yang dibilang receh 50 rupiah, bisa beli apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya udah nggak bisa beli apa-apa. Itu 50 rupiah ya. Nah coba kalau kita punya uang itu 100 rupiah. Dapat apa coba? Dapat permen nggak? Nggak dapat. Karena itu cuma 100 rupiah. Oke, dari 100 rupiah kita naik lagi 200 rupiah. Dapat apa ya? Dapat es krim nggak? Nggak juga. Karena zaman sekarang itu serba mahal. Nah coba kita pikir-pikir lagi, dari 200 rupiah kita ke 500 rupiah. Nah kalau 500 rupiah adik-adik bisa beli apa coba? Kayaknya enggak juga ya. Uang 500 rupiah itu enggak bisa beli apa-apa ya. Oke deh, sekarang kita naik satu lagi. Dari 500 rupiah apa yang paling kecil apa lagi ya? 1.000 rupiah. Oke, 1.000 rupiah. Kalau kita pikir-pikir 1.000 rupiah itu bisa beli apa ya? Ada yang bisa jawab? Bisa beli apa? Kayaknya adik-adik nih nggak suka belanja nih. Ya udah Kak Billy aja yang kasih tahu ya. 1.000 rupiah itu kita bisa beli gorengan. Nah karena persis di depan gereja ada yang jual gorengan dan harganya itu 1.000 rupiah. Dan dapat 1 biji gorengan. Nah adik-adik, kalau kita pikir-pikir, yang tadi janda itu loh cuman memberi uangnya itu hanya 5 rupiah. Dapat apa zaman sekarang? Nggak ada gunanya. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat hari itu, Tuhan Yesus heran. Nah menurut adik-adik, Tuhan Yesus lebih senang atau Tuhan Yesus lebih suka dengan orang yang memberi persembahan yang uangnya banyak sekali, atau Tuhan Yesus lebih suka yang cuman kasih 5 rupiah uang logam itu? Gimana menurut adik-adik? Coba jawab. Ayo saya kasih kesempatan pikir ya. Menurut adik-adik mana yang lebih disukai? Apakah yang memberikan persembahannya banyak atau yang memberikan persembahan hanya 5 rupiah yang gak ada gunanya? Nah saya yakin nih Kak Billy tebak, pasti kalian bilang pasti dong Tuhan Yesus lebih suka dan lebih senang sama orang kaya. Karena orang kaya itu memberi yang banyak sekali. Adik-adik, Kak Billy juga, kalau menurut pikiran Kak Billy juga, iya, Tuhan Yesus pasti lebih senang dengan persembahan orang kaya. Karena mereka banyak uangnya daripada seorang janda. Nah sebelum kita, supaya kita tahu kebenarannya, supaya sebelum kita menyatakan kebenaran itu apa yang kita pikirkan, kita baca dulu dalam firman Tuhannya. Oke, Kak Billy akan baca di dalam Markus 12 ayat yang ke-43b. Disimak baik-baik ya, oke? Markus 12 ayat yang ke-43b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kok bisa ya? Kata firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa
perempuan ini atau janda ini dia memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan uangnya yang lebih banyak daripada janda. Gimana ceritanya ya? Adik-adik, ceritanya seperti ini. Kalau kita melihat atau menilai dari jumlahnya, pasti dong yang lebih banyak itu adalah persembahan orang kaya. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat dari seberapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat dari persembahan orang kaya tersebut. Tetapi Tuhan melihat dari dalam, ini apa namanya? Love. Love itu ada lambang dari hati. Nah, jadi adik-adik, persembahan yang Tuhan maksudkan adalah yang Tuhan katakan lebih banyak daripada apa yang orang kaya berikan adalah karena Tuhan Yesus melihat dari hati ya. Tuhan Yesus melihat hati seorang janda. Di mana Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu yang memberi 2 peser uang logam yang nilainya 5 rupiah. Perempuan itu dalam hidupnya contohnya di rumahnya udah gak ada lagi. Udah gak ada apa-apa lagi. Yang dia miliki pada waktu itu hanya 2 perak uang logam. Tapi adik-adik, ketika perempuan atau janda tersebut datang kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, janda itu memberikan apa yang dia punya, semua apa yang dia miliki pada saat itu dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak melihat daripada jumlahnya, tetapi yang Tuhan Yesus lihat adalah hati seseorang. Jadi adik-adik, jangan beranggapan bahwa kayaknya Tuhan Yesus gak suka deh sama anak-anak kecil. Kayaknya Tuhan Yesus lebih senang deh sama orang-orang tua, contohnya sama papi, sama mami. Karena papi mami itu punya uang banyak. Jadi Tuhan Yesus senang dengan mereka. No, tidak. Tuhan Yesus tidak melihat dari harta kita. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Karena apa? Orang kaya itu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mereka memberikan karena mereka sedang berkelimpahan. Karena mereka sedang mempunyai uang yang sangat banyak. Sehingga mereka bisa memberikan persembahan. Coba kalau mereka gak punya uang. Coba kalau mereka dalam keadaan kekurangan. Bisa gak mereka memberikan uang yang banyak? Belum tentu adik-adik. Jadi yang Tuhan Yesus lihat adalah hati ya. Jadi kalau hati kita benar-benar fokus kepada Tuhan, kita benar-benar mengasihi kepada Tuhan, walaupun itu cuman 100 rupiah atau 1000 rupiah di zaman sekarang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, wow, good. Tuhan Yesus senang. Daripada kita memberi uang yang sangat banyak, tujuan kita supaya kita dipuji sama orang, terus supaya kita disenang sama orang, supaya kita diterima sama orang, supaya kita dianggap, ini dia kaya ya, banyak uangnya. Kalau kita datang kepada Tuhan seperti itu, Tuhan Yesus seperti bilang, no, tidak. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita membawa apa yang kita punya kepada Tuhan, Tuhan bilang, good ya. Oke adik-adik. Nah, jadi cerita hari ini adalah tentang persembahan seorang janda. Jadi langkah yang kita ambil atau pelajaran yang kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Kita harus memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus ya. Jangan malas-malasan ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada
kepada Tuhan Yesus. Karena yang Tuhan Yesus lihat adalah hati seseorang, bukan penampilannya, bukan mobilnya yang banyak, bukan uangnya yang banyak, bukan karena dia orang pintar. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Ini love. Love ini adalah gambar daripada hati ya. Jadi adik-adik jangan berkecil hati sekalipun kalian masih kecil, belum punya uang yang banyak, belum punya penghasilan sendiri. Tapi ketika adik-adik datang kepada Tuhan dengan membawa hati kalian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan good ya. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita pada hari ini. Dan sekarang Kak Billy akan bacakan ayat hafalannya yang terambil dari Markus 14 ayat yang ke-8a ya. Sekali lagi ayat hafalannya Markus 14 ayat yang ke-8a. Kak Billy akan bacakan ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Sekali lagi, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Markus 14 ayat yang ke-8a. Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik dapat lakukan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai salah satu contohnya adalah menghafalkan ayat hafalan ya. Membuat videonya dan mengirimkan ayat hafalannya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan Kak Billy, mengapa kita harus melakukan semuanya itu? Karena kita tahu Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Tuhan Yesus sudah menjadi pembebas bagi kita ya. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus telah dikuburkan, kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian itu Tuhan Yesus telah naik ke surga. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dan memberikan segala apa yang kita punya kepada Tuhan, itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah hadir ke dunia untuk adik-adik semuanya dan untuk Kak Billy. Amin buat firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan kami pengertian, Engkau memberikan kami hikmat-Mu, biar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang memberikan apa yang kami punya kepada Tuhan. Yaitu seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu sukacita, damai sejahtera dengan persekutuan melalui Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.